persekutuan online pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati, setiap keberadaan kita merindukan rawatan Allah hadir di tengah rumah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang akan menyertai dan Tuhan Yesus yang akan merawat setiap kami. Mari sebelumnya kita buka dengan tanda kemenangan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Engkau sepanjang pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Jika sebentar kami akan mengikuti persekutuan online pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang akan jamah setiap keberadaan kami, setiap hati kami Tuhan, dan Tuhan akan rawat persekutuan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karena kami percaya Tuhan, kami aman, karena Engkau kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Mari kita angkat pujian, Engkau setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia, kami aman dalam genggaman Engkau. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kau segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan lebih sungguh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari umat Tuhan katakan lebih sungguh, Bapa, Engkau setia. Kami aman dalam genggaman Engkau. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Engkau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam Katakan lebih sungguh, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Kau yang ku perlu. menyediakan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kau setia mulia, Tuhan atas hidup kami. Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Kau Tuhan. setia, Kau setia Tuhan. mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat setiap syukur. Inilah Angkat syukur setiap kami. syukur kami. Kami Inilah bersyukur syukur kami, kami naikkan Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya. Perbuatanmu sungguh ajaib Terima kasih Yesus. dalam kehidupanku. Engkau sungguh Kaulah baik. pengharapanku. Terima kasih Kaulah Yesus. kulit batu dan perisaiku. Kami Katakan setiap bersyukur ucapan syukur, berlindung. setiap kebaikan Tuhan Kaulah atas setiap hidup kami. kekuatanku. Setiap kebaikan Tuhan atas setiap kasih kehidupan Yesus. kami. Kami bersyukur untuk Terima kesehatan. kasih. Kami bersyukur untuk setiap berkat Dahsyat dan ajaib Kami bersyukur untuk perbuatanmu. rezeki Tuhan. Kami Kami bersyukur untuk keluarga kami Tuhan. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan kebaikan Kau dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang Terima baik. kasih Tuhan. Atas Haleluya. kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan setiap ucapan syukur dari umat-Mu Tuhan. Engkau baik atas setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dengan perantaraan putra-Mu Tuhan kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan dimanapun di rumah kami masing-masing, kita siap, kita memuji nama Tuhan, karena Allah kita, Allah yang dahsyat, penuh kuasa, dan kuasanya sanggup untuk melepaskan setiap belenggu, setiap kekhawatiran, karena kami percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Katakan lebih sungguh, Engkaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu katakan lebih sungguh, Engkaulah kekuatan kami. Engkau batu karang perisai hidup kami.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan Ya keselamatan. gunung batu Dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi kasih setiamu tak pergi dari kami, Kasih Tuhan. setiamu tak pergi dariku. Inilah setiap pujian kami, Tuhan. Engkau disukakan atas setiap pujian umat-Mu. Dan sebentar kami ingin lebih dekat lagi, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Setiap apa yang kami berikan kepada Engkau, Tuhan, adalah persembahan yang terbaik dari hati kami. Engkau akan disukakan untuk setiap hati kami, penyembahan yang terbaik. Mari kita kata pujian. Kami memberikan penyembahan yang terbaik atas kami, Tuhan. Kau setia dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku aman di dalam Engkau, Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Setiap kebaikan Engkau, Tuhan. Kami hanya segala menyembah Engkau dalam Engkau dan kebenaran, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Katakan lebih lagi, padamu. Bapa, Engkau sungguh baik atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami
terbaik. Allah yang setia, Engkau mulia Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku aman dalam-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Apakah Kau bersyukur? padamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan menyembah Engkau Yesus. Hatiku menyembah-Mu Yesus, Yang rindu menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. syukur Dengan apa kan ku balas Tuhan? dengan apa kan ku balas Setiap kebaikan Engkau Tuhan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Hanya Mari kita puji. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan, kami menyembah Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah setiap persembahan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Biarlah masuk, biarlah walas, biarlah walas, biarlah kami menyembah Engkau. Sikiala walas, sokaya marak. Sikiala walas, sikiala marak, sikiala waras, sikiala warakas. Sikiala walas, sikiala marakas. Sikiala walas, sokaya marak, sikiala wara. Sikiala walas, sokaya marakas. Inilah setiap penyembahan yang terbaik Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur atas kebaikan Engkau Yesus. Semoga Engkau disukakan atas setiap penyembahan umat-Mu. Bapa,
Jika sebentar kami akan mendengarkan setiap pengajaran firman Engkau, Bapa yang tilik setiap keberadaan jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, siapkan hati. Engkau juga akan rawat Bapak Aksen Gumelar Tuhan. Biar Bapak Aksen boleh menyampaikan setiap kebenaran daripada firman Engkau. Menyampaikan setiap kebenaran yang berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau akan urapi dan Engkau akan berkati Bapak Aksen Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan setiap pengajaran Engkau. Kami siap mendengarkan setiap firman yang daripada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Aksen Gumelar. Shalom, gongsi Pak Cai bagi Anda yang merayakannya. Shalom. Selamat malam, menjelang malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dipetik dari kitab Daniel. Ya, kita mau renungkan tentang ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan Nabi besar Daniel. Ya, Daniel termasuk Nabi besar di situ ya. Nah, silahkan lihat. Ya, berikutnya silahkan. Nah, pertama tentang kehidupan Daniel dalam kitab Daniel bab 1 ayat 1 sampai bab 6 ayat 48. Ya. Di situ singkat kata Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dari kerajaan Yehuda yang dikalahkan oleh Nebukadnezar, gitu ya. Akhirnya mereka diantaranya dibawa ke Babel, ya. Dan itu dalam Daniel 1 ayat 21 sampai 21. Saya berikan garis besarnya dulu. Kemudian di situ ada mimpi Raja Nebukadnezar, ya. Daniel bab 2 ayat 1 sampai 49. Lalu bagaimana tafsir mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel bab 4 ayat 1 sampai 37. Tapi sebelumnya di bab 3 itu diceritakan tentang tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Kemudian ketaatan Daniel kepada Allah dalam Daniel bab 6 ayat 1 sampai 28, lalu keadaan bangsa-bangsa yang terjadi di akhir zaman dalam penglihatan Daniel, ya. Itu pada bab 7 ayat 1 sampai bab 12 ayat 13. Lalu apa yang dapat kita ambil? Ya, nanti kita lihat satu persatu, ya. Kita akan lihat berikutnya. Ya. Maka secara ringkas di situ saya tuliskan Daniel adalah salah satu pemuda keturunan bangsawan kerajaan Yehuda. Kata Daniel dari bahasa Ibrani Daniel, ya, dari kata dan el. Diartikan artinya seluruhnya, ya, Tuhan hakimku atau Allah hakimku, ya. Itu kata dan itu artinya hakim, el itu Allah. Maka kalau disatukan Allah adalah hakimku, ya. Nah, maka Daniel menyerahkan seluruh keputusan ke dalam tangan Allah. Dari nama ini saja mempertanyakan kepada saudara dan saya, apakah keputusan kita juga diserahkan kepada Allah atau selama ini Allah mengikuti keputusan kita, berapa begitu keputusan kita, ya. Nah, mereka dibawa ke istana Nebukadnezar, ya, setelah kekalahan Yehuda. Maka di sini kalau saya bacakan bab 1
ya, ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka, ya, Daniel yang dibawa berkata, sebentar, bab 1 ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, nah maka diantaranya di situ ada Daniel, lalu di situ ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, selama di Babel mereka dididik dalam 3 tahun dalam hikmat, kecakapan, dan seterusnya. Ya. Dan mereka ternyata begitu menonjol di dalam pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Dan kepada Daniel dan kawan-kawannya, sehingga Daniel mempunyai pengertian dalam menafsirkan mimpi. Nah, belajar dari ini, kalimat ini, Daniel punya komunitas kecil yang sangat akrab, yang selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi harapan, bahkan barangkali berbagi kekhawatiran dan ketakutan, tetapi semuanya disatukan oleh mereka dan dipersembahkan kepada Tuhan. Pentingnya sebuah komunitas. Ya, Daniel memberi contoh kepada kita bagaimana kekuatan komunitas. Apalagi di saat pandemi seperti ini, bagaimana kekuatan komunitas dalam berdoa bagi saudara-saudara kita yang terkena COVID. Pengalaman mereka, kesaksian-kesaksian mereka begitu hebatnya. Doa-doa dari rekan-rekan sekomunitas memberi kekuatan yang sangat hebat. Bahkan kalau saya bercerita tentang adik saya ketika dia mengalami COVID dan masuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit sudah begitu parah, ya, begitu parah, dan dia sudah hampir menyerah untuk bernafas dan sulit, dan ternyata jantungnya juga sudah tidak bergerak, paru-parunya sudah tidak berkembang, dan dia berpikir kalau tertidur malam ini dan besok mungkin tidak akan bangun lagi. Tetapi satu hal yang dia yakini, komunitas di kantornya, sesama pegawai, saudara-saudaranya, dan komunitas-komunitas di gereja berdoa untuk dia, dan dia yakin. Dan ternyata besoknya ada perkembangan, otot-otot paru-parunya mulai bergerak, dan ternyata bertumbuh terus berkembang sampai dinyatakan sembuh. Maka betapa hebatnya kekuatan komunitas. Bagaimana Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama-sama dalam komunitas itu. Kemudian berikutnya kita mau lihat, ya, saya agak singkat-singkat dulu, nanti kita lihat. Nah, Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, paling tidak ada 2 mimpi di situ, ya, Nebukadnezar. Ya, munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat di bumi dan kerajaan kekal. Lalu peringatan kepada raja, ya, kepada raja untuk segera bertobat dan menyembah Allah. Saudara, bayangkan, ya, dapatkah Anda memperingatkan orang yang sangat berdosa untuk bertobat? Lihat, Daniel dengan keyakinan imannya, dengan keteguhannya kepada Allah tanpa ada keraguan, dia mengungkapkan, dan ternyata dapat menjamah raja, ya.
Lalu yang ketiga, menerangkan tulisan di dinding atas permintaan dari anak Nebukadnezar ya waktu itu, ya. Dan nanti kita akan lihat ayatnya, kita akan lihat, ya. Maka berikutnya, ya, berikutnya silahkan ditampilkan. Dari ayat-ayat itu, jika kita mau mengambil hikmatnya, kita mau mendalami, maka berikutnya, tindakan Daniel dan akibatnya dari Daniel 1 ayat 8 sampai 15, ya. Di situ pada bab 1 intinya kalau kita lihat bagaimana tindakan Daniel, ya. Pertama-tama di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak, pada ayat 8, tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Saudara, pertama-tama Daniel mengambil keputusan dengan apa yang diyakininya, ya. Ketika orang-orang yang keturunan bangsawan ini juga mendapat pelabur raja, artinya makanan, ransum raja, ya, ransum raja. Tapi ternyata makanan-makanan ini tidak sesuai dengan apa yang diimani dan diyakininya untuk memurnikan dirinya, ya. Maka dia minta supaya makanan-makanan ini tidak diberikan kepadanya. Tidak diberikan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, ini sebuah resiko. Ya, ini sebuah resiko untuk berketetapan pada keyakinan agar tidak menajiskan dirinya, makanan ini, pelabur ini, ya. Maka dia minta kepada kepala istana untuk tidak memberikan makanan itu. Tentu kepala istana keberatan. Karena nanti bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana kalau kamu menjadi kurus? Gitu ya. Tapi mereka mengatakan tidak mungkin. Kamu boleh coba selama 10 hari. Ya, berikan kepada saya hanya sayur-sayuran saja. Ya, bukan makanan-makanan daging-daging yang berlemak, yang enak, dan minuman anggur. Gitu ya. Silahkan, kalau memang ternyata badan kami menjadi kurus dan kami menjadi lemah, gitu ya. Nah, silahkan Anda kembalikan. Tetapi kalau badan kami ternyata tidak seperti Anda bayangkan, ya mohon ini tidak diberikan kepada kami. Ya, apa yang terjadi di situ? Ya, maka pada ayat yang ke-16, ya, pemimpin istana ini akhirnya menyampaikan kepada penjenang mandor atau apalah ya, yang diberi wewenang gitu ya, yang diberi wewenang oleh pemimpin istana ini, lalu akhirnya mengambil makanan. Karena apa? Karena ternyata setelah 10 hari mereka keempat orang ini begitu sehat, malah gemuk-gemuk. Saudara, di sini barangkali kita bisa merenungkan, ya, makanan yang enak itu belum tentu membuat sehat dan gemuk juga. Tetapi Daniel memberi contoh makanan yang sehat itu mungkin dirasa tidak enak, tapi sungguh-sungguh menyehatkan. Nah, maka kepada keempat, ayat 17-nya, bab 1, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel yang mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wah,
Ini kompak, ini komunitas berempat ini, ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, pada ayat 18-nya, bab 1, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Raja Nebukadnezar. Dan ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian artinya dengan yang lain di luar keempat itu, ya, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Hanaya akhirnya menjadi Sadrak, namanya diganti, Misael Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Ya, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Itu setelah diwawancarai raja, gitu ya. Dalam ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. 4, bagi raja menjadi orang-orang yang mencengangkan, ya, karena ternyata kepandaiannya, kecerdasannya, bahkan hikmatnya 10 kali daripada ahli-ahli dalam kerajaan itu, ya. Jadi apa yang kita petik dari sini? Dia tidak menajiskan dirinya, ya. Maka keputusan tidak menajiskan dirinya untuk mengarahkan seluruh pikiran, perasaan, semua tindakan-tindakan hanya kepada Allah, maka Allah memberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat yang luar biasa. Jadi jangan takut, ya, bahwa Alkitab yang Anda baca, ya, dan ketika Anda rajin membacanya, dan ketika Anda terus-menerus mendalaminya, maka Anda juga akan dipimpin dalam berbagai pengetahuan, ya, lewat pembacaan Alkitab, lewat penghayatannya, dan itu juga lewat kesetiaan dan ketaatan kepada apa yang dibacanya, yaitu mengarahkan seluruhnya kepada Allah. Ya, maka pikiran kita akan dibuka, tindakan-tindakan kita akan dibentuk, ya, dan semua hal akan sungguh-sungguh Allah pimpin. Nah, pada ayat 20 setelahnya, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Itu pada bab 1, ya, pada bab 1. Jadi di bab 1 kita mengambil beberapa poin, ya, dan terutama ketika Daniel berkeputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Jika Anda dan saya juga tidak tergoda untuk menajiskan diri, bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, menjaga kemurnian keluarga. Bagi ungkapan-ungkapan yang saudara katakan tidak menyakiti, melukai, menistakan orang lain, ya, maka Anda tidak menajiskan diri Anda, dan semua hal yang Anda lakukan karena Anda melakukannya bagi Allah, ya, bukan semata-mata bagi manusia. Tetapi bagi Allah yang Anda lakukan kepada sesama, maka tidak mustahil juga apa yang dimiliki Daniel boleh kita miliki, ya. Nah, maka saudara di situ kalau 18 ayat 20 tadi sudah disinggung. Nah, poin yang kedua, penjelasan tentang mimpi raja dan akibatnya, ya. Secara singkat dapat dikatakan begini, ketika Raja Nebukadnezar itu bermimpi yang sungguh
juga menggelisahkan dia, lalu dia juga tidak mengerti maksudnya apa dan seterusnya, maka dipanggillah seluruh ahli-ahli, ya, penafsir-penafsir, ahli nujum, ahli jambi dan sebagainya lah, ya, di kerajaan itu. Katakanlah orang cerdik pandai juga yang menjadi pegangan raja, ya, kepercayaan raja dikumpulkan, maka datanglah mereka, ya, lalu raja mengatakan, saya minta kepada kalian untuk dapat memberitahu kepada saya arti mimpi yang saya alami. Ya, saya tidak usah ceritakan mimpinya kelewat panjang gitu ya. Yang saya alami gitu ya. Nah, kalau Anda bisa, tentu Anda mendapat kebahagiaan, ya, yang akan raja berikan, yang akan saya berikan, kata raja. Tetapi kalau tidak, kamu akan dibunuh. Wah, maka para ahli ini mencoba merenungkan mimpi raja. Berlama-lama mereka tidak mendapat pengertian tentang mimpi raja. Akhirnya raja kesal, ya. Kamu jangan mengulur-ulur waktu, ya. Cepat katakan kepada saya. Raja katakan itu. Cepat katakan, apa sebenarnya arti dari mimpi saya? Ternyata mereka tidak ada yang dapat. Mereka semua dibunuh. Ya, mereka semua dibunuh. Baik, itu dalam bab 2 mulai ayat 20, saya petik-petik saja, ya. Nah, di situ kemudian Daniel merasa bahwa aduh, bagaimana kasihan banget gitu ya. Mereka yang tidak dapat menerjemahkan mimpi raja lalu dibunuh. Ya. Di situ dikatakan ayat 14, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik bijaksana kepada Arioch, ya, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch ayat 15, mengapa titah begitu keras, ya? Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Arioch memberitahukan kepada naminya, ya. Maka ayat 16, Daniel menghadap raja dan minta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Wah, bayangkan, yang tidak dapat menafsirkan mimpi raja, yang tidak dapat menjelaskan makna dari mimpi raja, dibunuh, habis semua. Seharusnya barangkali kalau saudara dan saya tidak coba-cobalah untuk dibunuh juga gitu ya. Tetapi Daniel tidak. Dia berani mengambil resiko. Apa yang dia yakini? Hanya Allah yang dia sembah, yang dia yakini. Ya. Bukan kepandaian manusia, bukan kecakapan manusia, bahkan bukan hikmat manusia. Ya, tetapi datang dari Allah. Dia yakin bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia yakin bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa jika Allah tidak melakukannya. Maka ketika mendapat izin itu, ya, ayat yang 17-nya bab 2, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya, kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, gitu ya. Lihat, dia datang kepada komunitasnya. Dia beritahukan. Nah, apakah Anda juga ketika Anda mendapat sebuah kesulitan, Anda juga bicara kepada komunitas Anda yang Anda percayai, ya, yang Anda yakini? Atau Anda bahkan mencoba menyembunyikan, berusaha untuk sendiri? Ketika
mertua adik saya terkena COVID, saudara. Dan anak-anaknya menyembunyikan ini, kami tidak tahu harus berdoa apa. Ya, kami tidak tahu harus berdoa apa. Tapi ketika adik saya terkena, karena dari mertuanya ini, ya, ketika terkena, dia langsung dengan terbuka mengatakan kepada kami, saudara-saudaranya, maka keluarga besar spontan berdoa. Dan itu yang menjadi kekuatan dia. Padahal menurut dia, karena adik saya juga orang kesehatan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia merasa komunitas ini, terutama keluarga besarnya berdoa, dia yakin Tuhan akan menolong dia. Dan dia juga didoakan oleh berbagai komunitas itu. Nah, lihat. Pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gitu ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Dia menantang kematian menurut saya. Dia minta diberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal dalam pertimbangan raja, perhitungan raja, dia masih anak bawang, ya. Orang-orang yang lain yang lebih hebat-hebat yang diberikan cerita tentang mimpinya dulu, gitu kan. Dan Daniel juga tidak punya kemampuan itu, tetapi dia datang kepada saudara supaya minta belas kasih Allah. Lihat kehebatan dari komunitas yang kecil ini, berdoa minta kasih sayang Allah. Maka saudara-saudara, barangkali di dalam kelompok-kelompok kecil kita mungkin lebih bisa curhat. Kalau Anda punya kelompok-kelompok kecil yang bisa curhat, entah itu anggota keluarga, entah itu komunitas Anda, ya, yang mungkin curhatnya sekarang lewat virtual seperti ini, curhatnya gitu kan. Nah, maka pasti kawan-kawan Anda sekomunitas akan berdoa untuk Anda juga, ya. Hebatnya ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dan suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, saya tidak dapat membayangkan saudara ya, ketika mereka bersatu berdoa lalu disingkapkan sebuah pengetahuan oleh Allah yang membuat mereka bersukacita kepada Allah. Yang luar biasa, ya, luar biasa ini, ya. Ketika saya membacanya, ini hal yang luar biasa. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam, itu ayat 19. Saya loncat, ya, saya loncat bab 2 ini ayat 25, ya. Aryo segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Luar biasa, ya. Bertanyalah raja kepada Daniel, ayat 26-nya, yang namanya sebelum Belsasar, ya. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Saudara, Daniel diberi nama Belsasar itu ya. Apa yang terjadi? Di situ saya melihat ada katekese, ada pewartaan. Bayangkan. Sebelum dia menjawab menguraikan mimpi, dia dengan
yakin, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa bimbang, dia mewartakan kehebatan Tuhan pada raja. Wih, kalau saya sebut sebagai katekis, dia akan bertobat saja. Maka Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Waduh, saudara bayangkan itu orang-orang yang dipercaya raja, yang sudah dibunuh. Daniel katakan, tidak akan Tuhan beritahukan kepada mereka. Ya, dia sebut, ya di situ, ya, artinya tidaklah diberitahukan kepada raja oleh bijaksana, pada raja, gitu ya. Nah, ayat 28 dia melanjutkan katekesenya, melanjutkan pewartaannya. Tetapi sorga ada Allah. Ini luar biasa, ya. Pertama dia menyalahkan apa yang raja ambil. Berani saudara menyalahkan orang berkuasa, ya. Daniel tidak ada keraguan. Bayangkan. Lain nu kitu, Tuan. Ya. Lamun cek orang Sunda teh mah salah tah. Ya. Lain tukang nujum segala rupa lain, ya. Nah, bayangkan. Tetapi di sorga ada Allah. Weh, berani amat mengatakan kepada penyembah dewa yang sangat berkuasa, menyampaikan sembahannya yang adalah Allah, yang berbeda dengan apa yang raja sembah, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ayat 28, ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ya, sudah diceritakanlah terus, ya, diceritakan terus. Di situ kemudian saya lompat saja, ceritanya saudara baca aja, ya, terlalu panjang kalau saya bacakan. Saya lompat ke ayat 39. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, gitu ya, yang kurang besar. Dan kerajaan tuanku kemudian suatu kerajaan lagi. Wah, muncul tadi yang saya katakan ya, biar raja-raja gitu ya. Nah, terus diceritakan. Kemudian setelah diceritakan maknanya juga dari mimpi itu, ya, makna diceritakan, apa hasilnya, apa akibatnya. Di sini terjadi raja sujud kepada Daniel. Pada ayat 46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Bayangkan, saudara. Raja menyembah anak bawang. Anak yang dianak bawangkan oleh raja. Yang tidak mungkin masih hijau. Bau kencur. Ya, bau cikur keneh ya. Tetapi Allah menyatakan kehebatannya kepada mereka yang membuat Raja Nebukadnezar sujud menyembah. Telah dijelaskan. Ya. Loncat kepada ayat 47 berikutnya. Berkatalah raja. Ini dalam bab 2 ya. Maka saudara-saudara tetap pegang Alkitab supaya nanti ceritanya Anda baca, tetapi intinya saya sampaikan dulu. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya, lihat luar biasa. Dan ayat ke-48, lalu raja memuliakan Daniel
dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Ini akibatnya. Ya. Ternyata hikmat Allah yang disampaikan kepada raja juga membuahkan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wih, luar biasa. Ya. Diberi kuasa, ya, kemudian memimpin para bijaksana. Tetapi ayat 49-nya, dia tidak serakah. Dia tetap rendah hati ketika dia memperoleh berkat yang luar biasa, mendapat kemuliaan yang luar biasa. Dia ingat komunitasnya. Ya, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Tetapi pimpinan daerah kekuasaan diberikan kepada 3 anggota komunitas dia. Dia tidak mengambil semua, dia tidak memakan semua, dia tidak menikmati semua. Dia ingat betul semua ini terjadi karena komunitasnya juga yang berdoa. Ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, seringkali setelah mendapat kedudukan seperti itu, ketika mendapat kemuliaan seperti itu, kuasa seperti itu, komunitas ditinggalkan. Ya. Maka dalam istilah politik seringkali tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada adalah kekuasaan, gitu ya. Seperti itu. Nah, di dalam pelayanan berbeda, saudara. Komunitas ini tetap menjadi kekuatan untuk bersama-sama menyatukan hati mohon belas kasih Allah. Ya. Maka di tempat lain Alkitab kata jika 2 orang saja sepakat. Ini 4 orang, lebih dari 2 orang, gitu ya. Maka sepakat datang kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dan mengabulkan permintaannya. Nah, saudara, itu di bab 2, ya. Mimpi raja yang pertama ini Nebukadnezar yang disampaikan kepada Daniel dengan segala resiko, tetapi ada pewartaan di sana tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran, ya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mengambil resiko besar, dan Allah mengasihinya. Luar biasa. Beranikah kita mengambil resiko untuk menghadirkan Yesus yang kita hayati? Sekali lagi, barangkali dengan tanpa menyalahkan, tanpa menyudutkan, tanpa melukai, tanpa menyakiti, barangkali ya, kita hanya menghadirkan Allah yang kita sembah. Ya. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil ya dari Daniel. Maka masuk pada bab 3, ini ceritanya sangat populer. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah diberi wewenang kekuasaan di Babel ini, gitu ya, oleh Raja Nebukadnezar yang diberikan kepada Daniel. Daniel minta kepada raja akan diberikan kepada mereka, dan mereka menjadi orang yang berkuasa juga, ya. Apa yang terjadi? Ya, raja membuat patung yang besar, tinggi besar. Nanti ceritanya ada ya di bab 3, Daniel bab 3. Lalu raja mengundang pembesar-pembesar istana, ya, dan seluruh pembesar istana, dan mengatakan pada mereka, nanti kalau bunyi trompet, genderang, dan sebagainya berbunyi, semua harus menyembah patung
yang dibuat itu. Harus sujud menyembah patung yang dibuat itu. Gitu kan? Wah, maka ini diresmikan, ditahbiskan oleh raja, gitu ya. Habiskan oleh raja, diresmikan. Mereka semua ketika trompet berbunyi, seruling dibunyikan, genderang ditabuh, maka mereka sujud semua. Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia melakukannya. Saudara, dia tetap berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan kepada patung. Wah, ini saya pikir dia menentang arus, ya. Ini keyakinan yang menentang arus, yang luar biasa. Yang luar biasa beraninya. Tetapi dengan keyakinan ini, dia sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Pada ayat 12, saya loncati saja, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ingat, di sekitar kita, di sini ayat ini mau menunjukkan selalu ada orang yang iri. Jika Anda menjadi orang yang sukses, jika Tuhan menjadikan Anda sukses, lebih jelas mau saya katakan, jika Anda membiarkan Allah sukses di dalam diri Anda, maka ada orang-orang yang iri. Yang ingin dengan singkat, tanpa dengan usaha yang menyerahkan kepada Tuhan, gitu kan? Apalagi ini kepada dewa, gitu ya. Nah, patung, kepada patung, ya. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, saya loncati saja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Karena raja sayang kepada mereka, tidak percaya begitu saja. Raja masih memberi kesempatan. Mereka bekerja dengan baik. Mereka sungguh-sungguh bekerja dan berprestasi. Raja sayang, ya. Maka dipanggil tidak langsung dibunuh, tidak langsung dimasukkan ke dapur api, gitu ya. Karena raja katakan yang tidak sujud menyembah akan dimasukkan ke dapur api yang panas. Bukan api unggun mungkin tidak panas sih. Ini sengaja dibuat itu dapur apinya. Nah, saudara. Lalu raja mengatakan begini ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini perintah. Tetapi ini raja memberi kesempatan. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Waduh. Apa jawabannya? Jawabannya tanpa tedeng aling-aling. Cek urang Sunda teh mah teu kireum-kireum. Togmol. Ya. Dia to the point, tidak berbelit-belit. Dan ayat 19, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow, diberi kesempatan supaya melakukan di depan raja, supaya tidak masuk ke dalam dapur api, ya. Ayat jawabannya, teu kudu lah, moal rek dijawab. Waduh, saudara, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dengan sangat yakin, Allah itu penolong kami sudah melepaskan dari berbagai macam peristiwa. Maka Allah juga akan melepaskan kami dari api itu dan dari tangan Anda, Raja. Wani moal ngomong gitu. Orang Bandung teh mah ente wani moal ngomong gitu ka raja ya. Aduh, kawasa ya. Aduh, saya mendengar ini gitu kan, bukan main bacain. Nah, ayat 18, tetapi seandainya tidak, jika Tuhan tidak menolong, maksudnya, jika Tuhan tidak melepaskan dari api dan dari tangan raja, begitu, hendaklah Tuanku mengetahui, supaya Tuanku dengar ya baik-baik, supaya Tuanku ketahui baik-baik ya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah. Apa yang dikatakan mereka? Tuhan kami yang kami sembah pasti bisa melepaskan kami dari api dan tangan Tuanku. Tapi kalau Tuhan yang saya sembah tidak melepaskan kami dari api dan tangan Tuanku, kami tidak akan tetap tidak akan menyembah patung. Rela. Waduh. Jadi cek urang Sunda teh mah kieu. Geus raja kuring mah geus moal ngajawab, nyerenkeun beheung teuk-teukeun tikorogorokeun sok. Ya, aduh. Betul Saudara, ya. Berserah, silakan. Ya. Kalaupun Tuhan kami tidak menolong, sok. Teu nanaon. Ngan kuring mah moal nyembah patung mah. Saya tidak akan menyembah patung. Tetap, kalaupun Tuhan yang kami sembah, yang kami andalkan tidak menolong kami, tetap kami menyembah Tuhan kami. Wih. Maka apa yang terjadi, Saudara? Yang terjadi, saya loncat saja ya. Pada ayat 23, nah ayat 21-nya saja. Diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan, geus lah, lipatkan 7 kali panasna. Gitu kira-kira lah, ya. So, begitu dimasukkan, orang yang memasukkannya aja mati, hangus. Anda bayangkan, nu ngasupkeun age hangus, ya. Kumaha nu diasupkeun, gitu. Apa bagaimana yang dimasukkan? Tetapi ayat 23, ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyalanya itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka, benar Raja. Tetapi ada 4 orang yang kulihat jalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wih, ya. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati perapian yang bernyala-nyala, lalu berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Wih, luar biasa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa.
bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Teu bau hangit-hangit acan, ya. Salamar lambut pun tidak terbakar. Bayangkan, saudara. Lalu apa dari peristiwa itu? Maka di sini akibat dari pewartaan dan tindakan itu, ya. Berkatalah raja, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow, raja sendiri sekarang yang mewartakan. Lihat, akibat dari pewartaan itu membuat orang turut mewartakan, bahkan orang yang tidak menyembah Allah. Hebat sekali ya. Lihat, ini luar biasa akibatnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timuran puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar menjadi pewarta. Ngadadak, saudara ya. Waduh. Yang tadinya mengancam, ya, lalu terbalik, justru minta kepada semua menyembah Allah mereka. Ya, saya membayangkan eta patung terus dikumahakeunnya. Ya, nu dijieun tina emas eta. Dikumahakeun karena tidak disembah lagi, harus menyembah Allah mereka. Gitu kan? Lihatlah. Nah, maka pada bab yang keempat di situ mimpi raja dan yang terjadi pada raja. Nebukadnezar mimpi deui. Cucu saya suatu kali, saudara, cucu saya yang baru umur 4 tahun ya, ini sudah 4,5 tahun gitu ya. Yang lahir tanggal 25 Desember, dia cucu saya yang kecil. Dia suatu kali mengatakan, Aci, maksudnya tuh Aki, gitu ya, tetapi tidak bisa bilang Aki, Aci. Ya. Nah, pada istri saya bilang ini, Aci, malam tidak nyenyak tidur, dia nangis jerit malam gitu kan. Kenapa? Lalu istri saya bilang, itu sih kamu harusnya tiap tidur tuh berdoa. Ya, buat tanda salib, kamu berdoa dengan tekun, minta supaya Tuhan membuat tidur nyenyak kalau bermimpi mimpi yang indah, gitu kan? Dia betul-betul karena dia menangis malam, tiap malam menangis, dia sendiri merasa terganggu tidurnya, akhirnya dia mulai berdoa. Tadinya kalau berdoa ya hanya nininya aja, akinya saja berdoa, dia enggak. Tapi kali ini dia ngajak doa. Ayo berdoa. Dan apa yang terjadi? Allah kabulkan, dia tidur nyenyak, tidak nangis malam. Maka malam berikutnya begitu dia ngantuk, dia ngajak, nih ayo kita doa. Dia yang ngajak. Dan ternyata dia mengalami sesuatu, berdoa itu ternyata luar biasa akibatnya. Nah, saudara ya, ini sekarang Nebukadnezar bermimpi lagi ya. Ayat yang kelima saja ya, saya loncat pada ayat yang kelima. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ya. Saudara, silakan baca mimpinya ya sampai ayat 18 bab 4, tetapi kita coba lihat mulai ayat 19 ya, ayat 19. 18 begini, itulah mimpi yang telah dapat aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar ya,
Katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ya, karena mereka yakin itu dewa, ya sudah para dewa. Tetapi saudara katakan itu Allah. Ya. Nah, ayat 19, lihat setelah raja menyampaikan mimpinya, ini mimpi yang kedua nih ya. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar itu tercengang. Beberapa saat pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau Belsasar. Ya, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas setru Tuanku. Wah, kemudian apa berikutnya? Ayat 24 dikatakanlah makna. Ya. Silahkan baca 24-25. Tapi ayat 26 yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi apa artinya? Dia memberitakan pertobatan kepada raja yang tadi saya ungkapkan pada slide sebelumnya, ya. Berani dia mengatakan, Tuanku sombong, Tuanku angkuh, Tuanku berdosa, Tuanku bersalah, tidak, dan seterusnya, ya. Bertobat, gitu ya. Waduh, ini mengatakan raja harus bertobat, ya. Raja harus bertobat, bukan main resikonya, ya. Sekali lagi, penghayatan iman kepada Allah ini bukan tanpa risiko. Bukan tanpa risiko. Baik resiko dari dalam, orang-orang juga bisa merasa iri kalau Anda bertumbuh dan berkembang dalam hikmat, pengetahuan, pengajaran, dan sebagainya. Apalagi dari luar, gitu ya. Apalagi dari luar. Nah, tetapi beranikah Anda belajar dari Daniel mengambil risiko ini? Ya. Maka di situ dikatakan, jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasih terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Kalau tidak, bakal mati. Gitu ya. Semuanya terjadi atas Raja Nebukadnezar. Pada ayat 29, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas tanah di Raja Babel dan terus ya. Pada ayat ke-31-nya, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Wow. Lalu ya, di situ dikatakan kalau saya loncat pada ayat 37, jadi sekarang, loncat pada ayat 37, gitu kan? Jadi sekarang, aku Nebukadnezar, gitu, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka berlaku congkak. Wow, raja dipertobatkan ya oleh Daniel. Lalu tetapi beberapa saat saja ya bertobat, akhirnya jatuh kembali ke dalam dosa dan raja mati seperti yang diberitahukan bagaimana caranya mati, gitu ya. Nah, maka pada bab 5 di situ bab 5 saya menuliskan ayat 3 sampai 6 di situ ya.
Kalau saya bacakan, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas, ya, dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ya, ini sudah ya cerita yang lain berikutnya, gitu ya. Bagaimana tulisan pada dinding itu? Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan. Sendi-sendi pangkal panjang menjadi lemas dan lututnya berantakan. Ini Raja Belsyazar, ya, anak dari Nebukadnezar, ya. Setelah diganti anaknya. Apa yang terjadi? Kemudian berseluruh raja dengan keras supaya para ahli jampi pada ayat 7, para kasdim, para ahli nujum dibawa menghadap, dan berkatalah raja kepada mereka orang bijaksana Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Itu Raja Belsyazar, ya. Nah, apa yang berikutnya? Loncat ke ayat 13. Anda baca ayat-ayat sebelumnya, saya loncat pada ayat 13. Ya. Apa yang dikatakan? Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Waduh, ya. Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Pertanyaannya. Maka ayat 14 dikatakan, telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, dan seterusnya. Ya. Lalu saya loncat ke ayat 17. Kemudian Daniel menjawab. Gitu, ayat 17 ya. Karena dia memberikan hadiah dan sebagainya. Tahan hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Bayangkan mau diberi hadiah macam-macam, tekudulah, entonglah. Bikin mereka batur. Aduh, ya. Namun demikian aku akan membaca tulisan bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Lalu kemudian di situ, ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah diberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang terus, ya, terus ini kata-kata yang mau mempertobatkan, kembali lagi, ya, saya katakan saja ini katekese, pewartaan pertobatan, ya. Maka akhirnya setelah katekesenya, ya, ayat 24, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan tuliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mulai dikatakan. Karena raja tidak bisa baca, itu naon, itu tulisan itu ke harti. Itu bisa ketemu. Ya. Tulisan itu naon. Mene tekel ufarsin. Ya, itu. Dan inilah maknanya perkataan itu. Mene ialah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Beak, ya. Ayeuna geus beak. Saudara bayangkeun. Tekel. Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan, teu saimbang. Kekuasaan yang dipercayakan kepadamu ternyata dengan apa yang kau lakukan itu seimbang, berat sebelah, gitu ya, itu seimbang. Lalu Peres, gitu ya, tekel farsin Peres, kerajaan Tuanku dipecah
dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian seperti yang dia janjikan. Pada malam juga itu juga terbunuhlah Belshazzar raja orang Kasdim itu. Wah. Geus beres biar ceritana. Nah, saudara. Lalu ini cerita yang berikutnya dari bab 6 ini, ya, itu cerita yang sangat populer dengan gua singa itu, ya, pada zaman pemerintahan Raja Darius, ya. Orang Media menerima pemerintahan ketika berumur 42 tahun, ya, 42 tahun. Mengangkat 120 wakil raja atas kerajaan yang mereka akan ditempatkan di seluruh. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan beliau? Ya, Daniel melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja. Darius sangat percaya, sangat sayang kepada Daniel, gitu ya. Sangat kasih, ya, pasti tahu apa yang kemampuan-kemampuan Daniel itu. Maka jangan lupa, sekali lagi, ada orang iri, selalu ada orang iri. Ya, jadi orang yang iri ini bagian dari perkembangan imanmu. Ini bagian, ya. Jadi jangan berhenti kepada orang iri. Anda kecewa berhenti di sana, Anda jengkel, kesal dan seterusnya. Waktu berjalan terus. Anda nangis, Anda gelisah, Anda resah, waktu tidak peduli, jalan terus. Ya, ya, lihat apa yang terjadi dengan beliau. Maka dimintalah membuat surat yang akan menjatuhkan Daniel. Raja mengeluarkan perintah dan melakukan. Ya. Ayat 14, saya loncat saja ke ayat 14, bab 6. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan tuanku. Keluarkan, ya, tetapi 3 kali sehari, ya tuanku, yang dikeluarkan tuanku. Tetapi 3 kali sehari yang mengucapkan doanya. Tetap dia berdoa, tidak bergeming. Dia berdoa kepada Tuhan, bukan kepada dewa. Gitu ya, bukan kepada patung, tetapi kepada Tuhan. Setelah raja mendengar hal itu sangat sedihlah. Sedih karena, aduh sayang ini orang cerdas, penuh hikmat, dan sebagainya. Aduh sekarang terkena hukuman oleh keputusan dia sendiri. Sebab raja mendengar, ayat 15, ya. Sebab raja mendengar hal itu, maka sangatlah sedih ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi ya sudah, akhirnya lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja, dan katanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang, ya sudah. Ayat 17, sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel, dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, gua singa yang lapar, itu diberi dahar sabar poe. Dan apa yang dikatakan? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja Darius yakin, Allah yang kamu sembah pasti melepaskan engkau. Ya, waduh, gitu kan? Maka dibawalahnya ke dalam gua singa itu. Apa yang terjadi? Ayat 21. Dan ketika pagi-pagi, ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Dan ketika sampai dekat gua itu, berseluruh kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dari singa-singa itu? Bari sedih ya, tapi masih berharap dia gurung gusuh.
Dijawab kata Daniel, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Wah, Darius, selamat, selamat, selamat. Ya, lalu apa yang terjadi? Allahku telah mengutus malaikat, katanya, menutupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku bersalah di hadapannya. Aku tak bersalah di hadapannya, tetapi yang juga Tuanku Raja, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Apa yang berikutnya? Akibatnya. Bersama ini kuberikan ke ayat 27. Ya. Loncat ke ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai oleh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuatannya tidak akan berakhir. Kembali lagi Darius menjadi pewarta. Ya, tadi Nebukadnezar jadi pewarta. Anak Nebukadnezar, Belshazzar, hanya mengakui saja. Walaupun dia tahu bahwa berakhir, tapi dia tetap memberikan kekuasaan, ya, yang akhirnya dibuat iri oleh orang lain juga. Nah, saudara, maka di situ kita melihat Daniel yang terus-menerus, ya, dengan segala macam peristiwa-peristiwa itu. Dan kalau Anda baca terus sampai pada bab 12, ya, maka berikutnya, silahkan ditayangkan. Berikutnya. Nah, apa yang dapat kita renungkan dan jalankan dalam kehidupan kita? Di situ saya coba rangkum. Pertama, ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam beribadah kepada Allah, sekalipun dalam bahaya, merupakan pelajaran bagi kita. Allah tidak akan melepaskan engkau dan membiarkan engkau binasa. Amin. Tidak akan. Allah akan menolong dan menyelamatkan engkau. Maka pertanyaannya, seberapa kita yakin kalau dibandingkan dengan apa yang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yakini? Tetapi mereka pun manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Hanya mereka begitu tekun, tidak bergeming dalam menyembah Allah, tetap dalam waktu yang sudah ditentukan. Benarkah kita juga begitu? Ya, ini yang kita ambil. Ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan Daniel dalam beribadah kepada Raja, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menyampaikan hikmat yang datang dari Allah, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa gelisah, tanpa resah. Karena ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan itu membuahkan sukses Allah di dalam diri mereka. Ya, poin yang kedua, ya, di situ yang Allah lakukan terhadap Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah juga melakukannya kepada saudara dan saya, ya, karena Allah tidak rela akan penderitaan saudara dan saya ketika saudara dan saya juga menjerit. Poin yang ketiga, akan ada kesulitan dan kesusahan pada akhir zaman, tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mengambil bagian dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang saya tuliskan dengan singkat-singkat, Anda bisa membacanya dengan pelan-pelan kembali, dengan menghayati, dan cerita di ayat-ayat yang saya lompati, Anda bisa baca dengan berurutan, sehingga semakin jelas, ya, alur ceritanya, dan semakin jelas dari buah ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan Daniel, juga akan menjadi buah jika kita juga sama
dengan apa yang dia lakukan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami, anak-anak-Mu yang tergabung dalam pewartaan virtual ini Tuhan. Dalam persekutuan doa virtual ini. Kepada setiap kami tentang apa yang Daniel lakukan. Dan komunitasnya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seiman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu luar biasa, Engkau sungguh hadir di dalam mereka, dalam pikiran mereka, dalam kata-kata mereka, dalam tindakan mereka, dan kehadiran Engkau di dalam diri mereka memberikan pertobatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau, kepada penguasa-penguasa yang berlawanan dengan Engkau. Tetapi mereka akhirnya sujud menyembah Engkau, mewartakan kemuliaan-Mu. Tuhan, mampukan kami yang lemah ini untuk boleh meniru apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga sungguh-sungguh Engkau boleh dihadirkan, boleh diwartakan oleh setiap kata-kata kami, oleh setiap tindakan-tindakan kami. Terima kasih Bapa, atas berkat-Mu juga yang Kau limpahkan kepada kami semua yang hadir dalam pewartaan virtual ini Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Engkau juga Allah yang tidak rela dalam keadaan seperti ini Tuhan. Krisis seperti ini. Engkau tidak rela kami mengalami jeritan-jeritan yang sungguh menghantui kami semua. Maka Engkau akan ulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Membesarkan hati kami. Juga terus-menerus menumbuh kembangkan iman kami. Dan menuntun setiap langkah-langkah kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanya setiap keluarganya dan setiap pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan selalu berhasil di hadapan Kau Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang terkumpul, untuk saudara-saudara kita yang ada di Pamanukan yang terkena bencana banjir. Tuhan, mari Kau akan berikan seberapa yang akan kami berikan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami. Kira Tuhan karena sucikan dan kuduskan, semoga persembahan ini boleh memuliakan nama Engkau dan boleh membantu saudara-saudara kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari kita iringin setiap persembahan dengan lagu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, karena Allah akan memberkati dan Allah akan memberikan yang terbaik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga.
bagi orang percaya. Mari kita akan menutup persekutuan online pada malam hari ini. Setiap pujian, setiap hormat kami hanya berikan kepada Engkau Bapa. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau. Terima kasih untuk perawatan Engkau dari awal hingga akhir persekutuan malam hari ini Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau. Kami muliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan online pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Untuk Ibu Silvana, Saudari Sinaga, Ibu Siska, dan Ibu Yana. Kiranya Tuhan yang akan berkati sepanjang tahun ke depan, setiap kesehatannya, setiap pekerjaannya, Tuhan akan tambah-tambahkan terus Tuhan, juga untuk kesetiaannya Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan. Mari kita berdoa juga, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Engkau. Mari kita doakan bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasih-Mu. Berikan pertolongan atas bangsa kami. Bebaskanlah bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa pada persekutuan online minggu depan.